Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Alif Safira Firdaus, NIM 132022996 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Kampus Lamongan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang sumber-sumber kurikulum dari mata kuliah kurikulum pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum, ilmu pengetahuan sebagai sumber kurikulum, siswa sebagai sumber materi kurikulum, dan masyarakat sebagai sumber kurikulum. Sebelum kita mengetahui sumber-sumber kurikulum lebih lanjut, hendaknya kita mengulas kembali nih, teman-teman. Apa sih pengertian kurikulum itu? Jadi, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif yang mana di dalamnya mencakup beberapa hal, diantaranya adalah perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Nah, jadi perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Selanjutnya, penerapan kurikulum atau biasa disebut juga dengan implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Dan sedangkan evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program, dan yang telah direncanakan dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri. Nah, sumber kurikulum menurut Harik dalam Hamalik antara lain yaitu sumber kurikulum dari ilmu pengetahuan, individu, dan masyarakat beserta budayanya. Baiklah, sebelum kita mengetahui sumber kurikulum dari ilmu pengetahuan, hendaknya kita mengulas kembali nih teman-teman, apa sih pengertian ilmu itu? Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang terorganisir secara sistematis dan logis. Dengan demikian, tidak semua pengetahuan dapat dikatakan ilmu. Ilmu hanya menunjukkan pada pengetahuan yang memiliki objek dan metode tertentu. Oleh karena itu, kita mengenal ilmu alam atau natural science seperti kimia, fisika, dan biologi. Kemudian, ilmu-ilmu sosial atau social science seperti ekonomi, psikologi, geografi, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, jadi bahan atau materi kurikulum dapat bersumber dari ilmu pengetahuan tersebut. Isi kurikulum diambil dari setiap disiplin ilmu. Para pengembang kurikulum tidak perlu susah-susah menyusun bahan sendiri. Mereka tinggal memilih materi mana yang perlu dikuasai oleh anak didik berdasarkan disiplin ilmu sesuai dengan taraf perkembangan anak didik serta sesuai dengan kepentingannya. Penentuan disiplin ilmu setiap lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan SMK yang kemudian dalam struktur kurikulum menjadi bidang studi atau mata pelajaran tidak harus sama. Hal ini disebabkan setiap lembaga punya visi, misi, dan tujuan yang berbeda-beda. Kemudian, sumber kurikulum dari individu siswa. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya dalam perumusan isi kurikulum yang dikaitkan dengan siswa, yaitu yang pertama, kurikulum sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan anak. Yang kedua, siswa hendaknya didorong untuk belajar berkat kegiatannya sendiri dan tidak sekadar menerima secara pasif apa yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, isi kurikulum sebaiknya mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat digunakan siswa dalam
dalam pengalamannya sekarang dan juga berguna untuk menghadapi kebutuhannya pada masa yang akan datang. Yang keempat, apa yang dipelajari siswa hendaknya sesuai dengan minat dan keinginan siswa. Selanjutnya, ada sumber kurikulum dari masyarakat. Nah, di sini berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar tetap hidup di masyarakat. Dengan demikian, apa yang dibutuhkan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sisi kurikulum. Kurikulum yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat akan kurang bermakna. Kebutuhan masyarakat yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum meliputi masyarakat dalam lingkungan sekitar atau lokal, masyarakat dalam tataran nasional, dan masyarakat global. Nah, jadi kurikulum ini itu untuk kebutuhan siswa sebagai dasar penetapan materi kurikulum yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi psikobiologis dan sisi kehidupan sosial. Sisi psikobiologis ini berkenaan dengan apa yang timbul dari sisi siswa berdasarkan kebutuhan psikologis dan biologis yang dinyatakan dalam keinginan dan harapan mereka, tujuan dan masalah yang diminati untuk dipelajari. Sisi kebutuhan sosial ini berkenaan dengan tuntutan masyarakat, apa yang dianggap perlu untuk kehidupannya agar mereka dapat hidup di masyarakat. Nah, jadi anak didik perlu untuk diperkenalkan dengan lingkungan lokalnya agar kelak mereka memiliki tanggung jawab dalam melestarikan dan mengembangkan daerah di mana mereka tinggal. Oleh sebab itu, dilihat dari perspektif kebutuhan lokal, isi kurikulum tidaklah perlu seragam. Bisa terjadi dilihat dari muatan kurikulum lokalnya. Antara daerah yang satu berbeda dengan daerah lainnya. Selanjutnya, kebutuhan kurikulum dapat tataan masyarakat secara nasional juga harus dijadikan sumber penetapan materi kurikulum. Pengembangan budaya lokal dalam menentukan isi kurikulum justru untuk kepentingan nasional. Baiklah, cukup di sini ya teman-teman penjelasan dari saya. Gimana nih, sudah paham belum dari penjelasan saya? Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.